Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar dari rumahnya. Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Materi kita saat ini yaitu tentang listrik dinamis ya. Setelah kemarin kita belajar tentang listrik statis, sekarang kita akan belajar tentang listrik dinamis ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengenal dan memahami arus listrik. Yang kedua, mengenal dan memahami hukum OHM atau hukum Ohm. Lalu yang ketiga, mengenal dan memahami daya hantar listrik. Yang pertama, kita akan belajar tentang arus listrik. Arus listrik adalah muatan yang mengalir melalui suatu penghantar. Arah aliran arus berlawanan dengan arah arus elektron. Jadi, arus listrik akan mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Nah, di sini ada rumus arus listrik. Nah, dalam listrik dinamis terdapat kuat arus listrik, yaitu banyaknya aliran muatan dalam suatu penghantar. Kuat arus listrik ini dapat dirumuskan yaitu I sama dengan Q per T ya. Dimana keterangannya adalah I ini adalah kuat arus, satuannya ampere, lalu Q ini adalah muatan, satuannya coulomb, lalu T ini adalah waktu, satuannya sekon atau bahasa kita adalah detik ya. Nah, contoh soalnya. Muatan sebesar 180 coulomb mengalir pada kabel dalam waktu 30 detik. Berapakah kuat arus listriknya? Nah, lihat di soal nih. Di sini yang diketahui adalah muatan sebesar 180 coulomb. Berarti muatannya lambangnya apa? Q. Q-nya adalah 180 coulomb. Lalu selanjutnya mengalir pada kabel dalam waktu 30 detik. Nah, waktu itu lambangnya apa? T di sini ya. Jadi 30 detik ataupun 30 sekon. Lalu yang ditanyakan adalah I-nya, kuat arus. Maka rumusnya adalah I sama dengan Q dibagi T atau muatan dibagi dengan waktu. Q-nya berapa? 180 coulomb. T-nya berapa? 30 detik atau 30 second. Maka 180 dibagi 30 hasilnya adalah 6 ampere. Jadi, besarnya arus listriknya adalah 6 ampere ya. Jadi seperti itu mengerjakannya ya. Selanjutnya yang kedua, kita akan belajar tentang hukum OHM ya. Hukum Ohm atau hukum hambatan. Bunyi hukum OHM atau hukum Ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Hukum Ohm dinamai dari ahli fisika asal Jerman ya. Namanya Georg Simon Ohm. Yaitu dia pada masa 1787 sampai 1854. Hukum Ohm ini digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik atau kuat arus dalam rangkaian listrik. Makanya kita tahu itu dalam satu kabel atau dalam tiang listrik atau dalam salah satu trafo gitu kan. Tegangannya berapa sih gitu kan. Arus listriknya berapa sih gitu kan. Lalu hambatannya berapa sih gitu. Nah, yang digunakan adalah hukum Ohm. Selanjutnya, rumus hukum Ohm. Rumusnya di sini ada 3 rumus nih, sebenarnya tinggal dibolak-balikan saja sih sebenarnya posisinya ya. Kalau yang ditanyakan hambatan,
maka yang rumusnya yang digunakan adalah R sama dengan V dibagi I, di mana R ini adalah hambatan, V ini adalah tegangan, I ini adalah arus. Kalau yang ditanyakan tegangan, tinggal dikalikan, V sama dengan I dikali R, ya, arus dikali hambatan. Kalau yang ditanyakan arus listrik, maka I sama dengan V per R, ya. V ini tegangan, R itu hambatan. Nah, keterangannya di sini nih. V itu adalah tegangan atau beda potensial bahasa lainnya, ya. Satuannya itu adalah volt. Lalu I itu adalah arus listrik, satuannya ampere. Lalu R itu adalah hambatan, satuannya ohm, ya. Nah, alat untuk mengukur besar kecilnya hambatan disebut dengan ohmmeter, ya. Sampai sini jangan sampai terbalik, ya. Jadi nanti ketika ada soal dilihat dulu yang ditanyakannya apa. Apakah hambatan, tegangan, atau arus listrik? Baik, selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Nah, dalam contoh soal ini, sebuah kabel listrik bertegangan 20 volt dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Berapakah besar hambatannya? Nah, maka berdasarkan soal di sini yang kita ketahui adalah V-nya berapa? Tegangan nih. Tegangannya adalah 20 volt. Lalu ada arus listrik sebesar 5 ampere. Berarti yang diketahui adalah V dan I, yaitu tegangan dan arus. Lalu selanjutnya yang ditanyakan adalah besar hambatannya. Hambatan lambangnya apa? R tadi, ya. Maka yang ditanyakan hambatan. Maka yang rumus digunakan, ingat rumus tadi ada 3, ya. Ada yang ditanyakan hambatan, tegangan, lalu ada yang ditanyakan arus. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan adalah hambatan. Maka rumusnya R sama dengan V dibagi I. Hambatan sama dengan tegangan dibagi dengan arus. Masukkan angkanya. Tegangannya berapa? 20 volt. Lalu arusnya berapa? 5 ampere. 20 dibagi 5 sama dengan 4 ohm, ya. Jadi besar hambatannya adalah 4 ohm. Nah, selanjutnya, di sini setelah kita belajar hukum Ohm, di sini terdapat yang namanya resistor. Resistor ini adalah komponen listrik yang dibuat sebagai penghambat pada suatu rangkaian listrik. Nah, resistor sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu ada resistor tetap, yaitu resistor yang nilai hambatannya dapat diketahui dengan membaca kode warna pada kulit luarnya. Ini contohnya gambarnya, ya. Ini resistor tetap. Lalu yang kedua adalah reostat atau hambatan geser, yaitu suatu penghambat yang nilai hambatannya dapat diubah dengan cara menggeser penghubungnya, ya. Mungkin kalau kalian lihat gambar resistor ini, biasa kalian lihat di dalam radio, ya, di dalam radio, dalam TV, ya, komponen-komponennya itu pasti terdapat yang namanya resistor ini, ya. Selanjutnya jenis rangkaian. Nah, di sini itu rangkaian ada 2. Yang pertama rangkaian terbuka, yaitu rangkaian yang salah satu bagiannya terputus. Jadi rangkaian terbuka ini jika ada kabel terkelupas atau terputus, nah itu disebut dengan rangkaian terbuka. Lalu sedangkan rangkaian tertutup yaitu rangkaian yang semua rangkaiannya tersambung atau tidak ada yang terputus sama sekali, ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang daya hantar listrik. Di sini kita akan belajar tentang daya hantar listrik, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Daya hantar listrik adalah ukuran seberapa kuat suatu larutan dapat menghantarkan listrik. Daya hantar listrik merupakan kebalikan dari hambatan listrik. Daya hantar listrik terbagi menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, di sini ada kata-kata daya hantar listrik merupakan kebalikan dari hambatan listrik. Artinya,
dia mengalirkan listrik ya, bukan menghambat listrik dalam suatu rangkaian. Nah, kita sedikit mengulas ya tentang konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor ini merupakan bahan yang mudah menghantarkan arus listrik, contohnya besi, seng, dan tembaga ya, dan lain-lain. Intinya bahan yang gampang untuk memindahkan panas atau menghantarkan arus listrik. Lalu isolator merupakan bahan yang sulit menghantarkan listrik, ya seperti kaca, plastik, karet, kain, dan lain-lain ya, banyak. Lalu selanjutnya ada semikonduktor. Semikonduktor ini adalah suatu bahan yang dapat bersifat konduktor dan isolator. Contohnya ini germanium ya, lambang kimianya Ge. Lalu ada gallium, lambangnya Ga, dan arsen, lambangnya As ya, lambang kimianya. Baik, kita masuk ke latihan soal. Ya. Soal pertama, sebuah muatan sebesar 250 kolom mengalir pada kabel dalam waktu 1 menit. Pertanyaannya adalah, berapakah kuat arus listriknya? Ingat nih, yang ditanyakan adalah kuat arus listriknya. Dan ini waktunya 1 menit. Kalian rubah dulu ke detik ya, jangan sampai lupa, jangan langsung dihitung ya. Selanjutnya, sebuah tiang listrik bertegangan 80 volt. Dialiri arus listrik sebesar 15 ampere. Berapakah besar hambatannya ya? Yang ditanyakan adalah hambatannya, nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Kabel listrik yang dialiri arus listrik sebesar 50 ampere mengalami hambatan sebesar 2,5 ohm. Berapakah besar tegangannya? Ingat, yang ditanyakan adalah berapa besar tegangannya. Kalau nomor 2 yang ditanyakan hambatannya, nomor 3 yang ditanyakan adalah tegangannya. Jangan sampai terbalik rumusnya ya. Yang keempat, jelaskan perbedaan konduktor, isolator, dan semikonduktor dan berikan contohnya. Tadi sudah dijelaskan ya. Lalu soal yang terakhir adalah apa yang membedakan dari arus listrik, hambatan listrik, dan daya hantar listrik ya. Jadi silahkan kerjakan latihan soalnya untuk penguatan pemahaman kalian dalam listrik dinamis ini ya. Baik, cukup sekian pelajaran kita hari ini tentang listrik dinamis. Ini masih bagian pertama ya, karena listrik dinamis materinya banyak, jadi akan dibagi beberapa bagian ya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan dan salah dalam menyampaikan materi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.